Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu selaku asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Rahmasari Ismet, SSI MSc, selaku dosen tetap Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Bapak dan Ibu asesor, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian atau kepakaran saya, yakni mata kuliah Kimia Organik 1. Mata kuliah Kimia Organik 1 merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa teknik kimia semester 2 dengan kode mata kuliah 22 TKM 0062 berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah Kimia Organik 2 di semester selanjutnya. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Perkuliahan ini disusun untuk memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah struktur dan reaksi serta kereaktifan senyawa organik. Adapun materi yang akan dibahas dalam mata kuliah Kimia Organik 1 meliputi senyawa organik dan anorganik, reaksi senyawa organik, isomeri senyawa organik, stereoisomer, tata nama senyawa organik, senyawa hidrokarbon alifatik, senyawa hidrokarbon alisiklik, senyawa hidrokarbon aromatik, dan senyawa benzen. CPL tersebut tertuang dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dan telah divalidasi Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah Kimia Organik 1, maka CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan karakteristik senyawa organik dan anorganik berdasarkan struktur, jenis ikatan, sifat fisika dan kimia. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan aturan tata nama UPEC untuk menentukan nama senyawa organik serta menggambar struktur molekul berdasarkan nama senyawanya secara tepat sesuai kaidah internasional. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep isomeri untuk mengidentifikasi isomer struktur dan stereoisomer serta menjelaskan pengaruhnya terhadap sifat dan perilaku senyawa organik. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme dasar reaksi senyawa organik dengan memprediksi produk reaksi berdasarkan perubahan ikatan, jenis pereaksi, dan karakteristik substrat. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara struktur, molekul, sifat fisika, sifat kimia, dan reaktivitas senyawa hidrokarbon. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini, buku referensi karya para ahli dan artikel jurnal bereputasi terkait agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Adapun sistem perkuliahan pada mata kuliah ini melalui project based learning. Komponen penilaian ini merupakan komponen penilaian yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa pada pertemuan pertama dan dituangkan dalam kontrak perkuliahan yang berlaku selama 1 semester. Komponen penilaian ini dicantumkan dalam RPS mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS Umpam, yaitu Mentari. 3 komponen proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yakni delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada laman mentari.umpam.ac.id serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan tatap muka atau secara sinkronus. Materi yang disampaikan didukung melalui perangkat lunak software, salah satunya Chemscat,
dan file presentasi PowerPoint. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut, saya akan menayangkan video proses pembelajaran pada mata kuliah Kimia Organik 1 dengan materi senyawa hidrokarbon alifatik pada pertemuan 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memanggil atau mengulang atau mereview recall knowledge terhadap pertemuan kita minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar apa? Keisomeran. Nah, siapa ini yang mau menjawab apa aja itu jenis-jenis isomer? Saya Ibu. Ya, silakan. Jenis-jenis isomer itu ada isomer rangka, isomer fungsi, sama isomer posisi. Baik, sudah tepat ya jawabannya ya. Oke. Baik, nah pertemuan kita kali ini, pertemuan 5 dengan materi senyawa hidrokarbon alifatik. Ya, judulnya senyawa hidrokarbon alifatik. Nah, adapun sub CPMK pada pertemuan kali ini ada menjelaskan pengertian senyawa hidrokarbon, menjelaskan kekasan atom C, menjelaskan klasifikasi senyawa hidrokarbon, menerapkan penamaan senyawa hidrokarbon alifatik secara UPEC, dan menganalisis reaksi kimia senyawa hidrokarbon alifatik. Nah, seperti biasa, sebelum memulai materi, untuk saya dapat wawasan rekan-rekan, silakan melakukan pretestnya di laman mentari.umpam.ac.id. Silakan. Nah, sudah semua mengerjakan pretestnya? Dan sudah mengunduh materinya, PPT-nya? Sudah, baik, kita lanjut ya. Nah, jika rekan-rekan melihat gambar di depan, kira-kira apa yang dapat kalian ditarik kesimpulannya apa? Ada bentuk lilin, ada aspal, ada cairan. Nah, yang berbeda wujud materinya ya. Nah, kesamaan dari ketiga gambar tersebut adalah berasal dari senyawa hidrokarbon. Nah, misalnya seperti kita ketahui, aspal itu merupakan hasil penyulingan dari minyak bumi dengan metode destilasi fraksinasi atau metode destilasi bertingkat. Nah, begitu juga lilin. Kita lanjut materinya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari senyawa hidrokarbon. Nah, dari namanya berarti senyawa hidrokarbon itu senyawa kimia organik paling sederhana yang tersusun dari atom C dan hidrogen. Nah, bisa dilihat yang paling sederhana itu adalah metana, di mana C-nya 1 yang berikatan dengan 4 atom H lainnya. Nah, di layar kalian bisa melihat bentuk dari struktur senyawa metana ya. Nah, berbicara tentang senyawa hidrokarbon, nah kita melihat lagi tabel periodik. Tabel periodik di mana H dan C. Nah, senyawa hidrokarbon itu yang paling uniknya itu adalah atom C-nya. Kenapa? Atom C itu berada di golongan 4A dan pada periode 2. Tadi kita melihat dari tabel periodik, atom C itu punya nomor C, atom C-nya berapa nomornya? Nomor 6. Nah, sehingga konfigurasinya berarti 1 S2, 2 S2, 2 P2.
2. Sehingga elektron valensinya atau yang berada di kulit terluarnya itu berjumlah 4. Ya. Jadi atom C itu mempunyai kekhasan akan berikatan dengan 4 atom C atau 4 atom lainnya, ya. Sehingga kita menyebutnya atom C itu punya tangannya 4, ya. Karena atom C-nya memiliki tangannya 4, bisa berikatan dengan 4 atom H atau 4 atom C lainnya. Ketika berikatan dengan atom C lainnya, maka akan terbentuk rantai yang bisa sangat panjang, ya. Selanjutnya kita masuk klasifikasi dari hidrokarbon. Jadi berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbonnya itu dapat dibagi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, kalau hidrokarbon jenuh apa itu? Hidrokarbon yang ketika tangan atom C-nya sudah berikatan penuh dengan atom lainnya, maka di sini disebut hidrokarbon jenuh. Contohnya adalah senyawa alkana. Nah, kalau misalnya hidrokarbon tidak jenuh, berarti tangan atom C-nya masih bisa berikatan dengan atom lainnya, atau keempat tangannya masih bisa atau belum sepenuhnya berikatan dengan atom lainnya, ya. Nah, contoh dari hidrokarbon tidak jenuh itu ada alkena dan alkuna. Contohnya etana. Kemudian kalau etena itu ikatan rangkap 2 dan etuna itu ikatan rangkap 3. Nah, silakan dilihat ya. Jadi yang membedakannya itu adalah jenis ikatannya. Ada yang ikatannya tunggal, C dengan C-nya berikatan 1 atau tunggal. Kemudian ada yang ikatannya rangkap 2. Dan ikatan rangkap 3 pada senyawa alkuna. Tadi saya sampaikan atom C bisa berikatan dengan atom C lainnya, bisa membentuk rantai yang sangat panjang atau disebut dengan deret homolog. Nah, ini contohnya deret homolog dari alkana. Ketika C-nya 1 berarti namanya metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C6 itu disebut heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 itu dekana, ya. Nah, ketika melihat deret homolog, kira-kira teman-teman tahu tidak rumus dari senyawa alkananya? Rumus umumnya apa? Cn H2n plus 2, ya. Jadi rumusnya adalah Cn H2n plus 2, ya. Bisa dicek atau dilihat di deret homolognya. Ketika dilihat dari deret homolognya, maka semua senyawa alkana mempunyai akhiran ana, ya, diberi akhiran ana. Nah, caranya bagaimana? Jadi langkah pertama kita harus menentukan rantai induknya atau rantai utama. Jika rantai induknya tidak bercabang, maka senyawa alkananya diberi awalan N. Kalau misalnya bercabang, ditentukan rantai utamanya itu yang paling panjang. Seperti di layar contohnya, rantai utamanya itu adalah butana. Butana tadi C-nya berapa? C-nya 4. Nah, yang paling panjang. Jadi langkah pertama untuk menentukan tata nama senyawa alkana, ketika senyawa alkananya itu tidak punya cabang, diberi awalan N di depannya, ya. Nah, ketika dia punya cabang, maka kita harus menentukan rantai induknya. Rantai induk itu apa? Rantai induk itu rantai yang paling panjang. Di sini contohnya adalah butana. Nah, butana mengapa? C-nya berapa tadi? C-nya 4. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk ini rantai utamanya adalah butana. Nah, metil yang di sini itu namanya cabang, ya. Setelah kita mengetahui rantai utamanya, langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan cabangnya. Nah, cabangnya itu ada namanya senyawa alkil. Nah, senyawa alkil itu adalah alkana yang kekurangan 1 atom hidrogennya. Rumus umumnya apa?
CN H2N kurang 1 ya. Jadi misalnya ketika senyawa metana kehilangan satu atom H-nya, namanya menjadi metil atau belakangan akhirannya il ya. Kalau misalnya etana kehilangan atom hidrogennya menjadi etil ya. Nah, seperti di slide tadi, rantai utamanya kita sudah menentukan itu senyawa butana. Nah, senyawa butananya punya satu cabang. Cabangnya apa? CH3. Nah, CH3 itu berarti namanya apa? Metil. Nah, untuk urutan penulisan nama senyawa dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, nama alkana, rantai utama. Nah, jika senyawa tersebut memiliki cabang lebih dari satu dan nama cabangnya digabung menjadi satu, diberi awalan di. Untuk yang dua cabang, ketika ada 3 diberi awalan tri, dan tetra untuk jumlah cabangnya 4 ya. Pada slide itu ada senyawa 2,2 dimetil pentana. Nah, berarti rantai induknya apa nama senyawanya? Pentana. Pentananya C-nya ada berapa? C-nya ada 5. Untuk cabangnya ada 2 berupa senyawa metil ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ibu, silakan, boleh? Arya. Untuk penomoran rantainya itu lurus aja atau boleh belok-belok nggak, Bu? Oke, baik. Nah, pertanyaannya sangat bagus ya dari temannya. Jadi, untuk penentuan rantai induk, suatu senyawa alkana itu rantainya tidak harus atau selalu lurus, bisa berbelok-belok. Berbentuk yang penting adalah penentuannya itu rantai yang paling panjang, ya. Tadi bisa kita lihat di sini untuk penentuan rantai induk itu tidak selalu bentuknya lurus, ya. Bisa berbelok-belok. Yang penting adalah rantai induknya itu merupakan rantai yang paling panjang. Nih, contohnya di senyawa 4 etil 3,6 dimetil oktana. Nah, di mana jumlah atom C-nya ada berapa yang rantai utamanya? 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya ada senyawa 3,5 trimetil heptana. Nah, di sini berarti rantai induknya atom C-nya ada berapa? 7. Di mana? 1 2 3 4 5 6 7. Dan yang lainnya itu adalah cabang dari senyawanya, yaitu berupa senyawa metil ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menentukan rantai induk dan cabangnya. Nah, langkah pertama itu adalah beri penomorannya itu rantai utama dari yang paling dekat dengan cabang ya. Jadi cabangnya itu harus mendapat nomor yang paling kecil. Contohnya misalnya pada senyawa 2,4 dimetil heksana. Jadi penomorannya itu dimulai dari atom C yang paling kanan ya. Dari atom C yang paling kanan. Kemudian contohnya di sini untuk senyawa 2,3,5 trimetil heptana, berarti penomorannya dimulai dari atom C paling kiri ya. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang reaksi yang terjadi pada senyawa alkana. Nah, reaksi di sini salah satunya adalah reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu apa? Intinya reaksi pembakaran biasanya yang direaksikan dengan atom oksigen ya. Kita sudah mempelajari tentang tata namanya, sekarang kita mempelajari tentang reaksi terhadap senyawa alkana. Nah, reaksi yang pertama itu adalah reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu apabila si alkana bereaksi dengan oksigen dan membentuk CO2 dan H2O. Nah, contohnya pada senyawa metana CH4 direaksikan dengan O2, maka akan menghasilkan
menghasilkan apa? CO2 ditambah dengan H2O. Nah, kita harus mereaksikan atau menyetarakan reaksinya. Di sini berarti C-nya ada berapa? Ada 1. C-nya 1, O-nya ada berapa? Di sini 2, di sini 2. Apakah sudah setara? Sudah. Kalau misalnya hanya belum setara, ya kan? Berarti di sini harus ditambahkan. Di sini. Nah, reaksi yang selanjutnya itu adalah halogenasi. Nah, mendengar halogenasi berarti alkananya direaksikan dengan suatu senyawa halogen atau unsur-unsur halogen, ya. Contohnya di situ ada CH4 direaksikan dengan Cl2 menjadi CH3Cl dan HCl. Nah, reaksi ini berarti merupakan reaksi pergantian satu atom hanya digantikan dengan atom Cl. Nah, atom H-nya itu akan berikatan selanjutnya dengan Cl, ya. Maka disebut dengan reaksi halogenasi. Oke, nah setelah kita mempelajari reaksinya, selanjutnya kita akan berbicara tentang manfaat atau kegunaan dari senyawa alkana. Ada apa aja kira-kira senyawa alkana manfaatnya? Ada bahan bakar, kemudian pelarut industri. Jadi kalau misalnya bahan bakar itu yang paling contohnya paling sederhana tadi adalah metana. Biasanya digunakan sebagai gas alam, atau misalnya di rumah ada tabung LPG. Nah, tabung LPG itu contoh dari senyawa butana ataupun propana yang biasa digunakan untuk memasak atau aktivitas lainnya, ya. Kemudian sebagai pelarut industri. Nah, senyawa alkana, heksana contohnya ataupun aseton itu sering digunakan sebagai pelarut dalam suatu proses ekstraksi. Biasanya ekstraksi dari minyak nabati ataupun ekstraksi lainnya, ya. Kemudian ini ada contoh pemanfaatannya berupa bahan baku polimer atau plastik tadi, ya. Jadi melalui proses polimerisasi, alkenanya itu akan diubah menjadi plastik yang biasa kita gunakan atau disebut namanya itu polietilena, ya. Kemudian dalam industri farmasi dan kosmetik, senyawa turunan alifatik itu atau gliserol biasa digunakan sebagai asam lemak yang digunakan sebagai pelembab dan bahan dasar untuk pembuatan sabun dan lotion. Memahami pemahaman kalian, rekan-rekan semua, silakan dikerjakan latihan soalnya. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, yang belum absensi silakan di-scan barcode-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik. Nah, sebelum kita menutup kelas, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil tadi dari materi yang disampaikan. Jadi, senyawa hidrokarbon itu apa? Senyawa organik yang hanya terdiri dari atom C dan H. Kemudian untuk tata namanya, penamaannya yang pertama kita harus menentukan rantai induk, ya, atau rantai utamanya. Kemudian baru menentukan cabangnya. Dan tadi ada beberapa reaksi, yaitu reaksinya apa aja? Reaksi oksidasi dan reaksi halogenasi. Nah, itu tadi beberapa kesimpulan yang kita dapatkan pada materi hari ini. Untuk menguji pemahaman rekan-rekan, silahkan kita ada kuis interaktif.
dari aplikasi Kahoot, silakan. Yang paling sederhana. Reaksi senyawa hidrokarbon dengan unsur halogen. Oke. Nah, skornya paling tinggi siapa? Fajrul. Selanjutnya, rumus dari senyawa alkana. Nah, beri applause dulu buat Fajrul tadi ya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Saya mengingatkan rekan-rekan ya, jangan lupa untuk proyek akhir mata kuliahnya seperti yang kita sepakati di pertemuan pertama. Ini pertemuan 5 dan deadline-nya nanti di pertemuan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikian video pembelajaran yang saya sampaikan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Besar harapan saya, video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.